Baik teman-teman, kita lanjutkan tentang manajemen operasi dan produksi. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana mengelola produk berupa barang ataupun jasa di dunia global. Nah, saat ini kita akan berfokus tentang bagaimana mengembangkan misi dan strategi perusahaan. Ya, jadi yang namanya produksi itu salah satu hal yang paling penting itu adalah arah dan tujuan. Nah, maka penting eh, bagi setiap perusahaan itu memiliki visi, ya, tujuan apa yang harus dicapai, lalu diturunkan menjadi sebuah misi. Ya, apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Lalu untuk di bawahnya misi, setelah kita punya misi nih, kita lakukan strategi-strategi yang mampu mewujudkan visi tersebut. Nah, kita berfokus ke misi dulu. Ya. Misi dapat diartikan adalah sebagai alasan pendirian organisasi. Ya. Jadi mengapa sebuah perusahaan itu harus didirikan itu harus memiliki alasan. Ya. Tentunya alasan yang kuat, bukan hanya coba-coba ataupun hanya iseng saja, tapi harus memiliki value. Ya. Agar apa? Agar setiap karyawan, ya, ataupun pegawai yang bekerja di sana, mereka memiliki alasan untuk mempertahankan perusahaan tersebut. Ya. Yang kedua adalah memberikan batasan dan fokus. Nah, ini hal yang penting. Setelah kita punya alasan, kita harus memberikan beberapa batasan. Ya. Maksudnya apa? Kita harus punya jalan sendiri nih. Ya. Kita punya jalan yang harus ditempuh. Ya. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan tentang apa yang akan diberikan kepada masyarakat. Sehingga dengan misi bisa mengetahui arah tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Ya. Misi perusahaan maupun misi dari sebuah atau seseorang itu pun juga memiliki kesamaan. Nah, analoginya seperti itu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita punya alasan yang kuat, ya, big why. Jadi sesuatu untuk dicapai, oh saya ingin bekerja di perusahaan A karena saya ingin mengembangkan diri saya. Itu belum cukup, tetapi saya ingin memberikan 100% kemampuan saya untuk membuat perusahaan itu menjadi lebih berkembang lagi. Ya. Atau saya ingin bekerja itu memang ingin memenuhi kebutuhan saya dan juga keluarga saya. Nah, contohnya seperti itu. Setelah kita punya alasan yang kuat, maka kita harus punya batasan dan juga hanya berfokus ke satu titik tersebut. Nah, eh, guru saya pernah bilang itu adalah ketika kamu ingin berusaha, maka fokus ke satu bidang itu sehingga kamu menjadi ahli. Ya. Minimal kamu telah melakukannya selama 1.000 jam. Ya, minimal kamu telah melakukannya selama 1.000 jam. Nah, ketika kamu sudah melakukan 1.000 jam, maka kita akan menjadi ahli di bidang tersebut. Ya. Maka kenapa kita harus mempunyai batasan? Karena rumput tetangga itu akan selalu hijau. Ya, rumput tetangga itu akan selalu hijau. Jadi seluruh usaha ataupun seluruh posisi yang kita tahu itu memiliki prospek masing-masing. Ya, dan ada banyak orang yang sukses di bidang tersebut. Nah, biasanya orang-orang itu ketika jualan A, oh rame, oh, banyak orang yang ikut-ikutan jualan A. Jualan B itu rame, maka banyak orang yang ikut-ikutan jualan B. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak punya batasan nih. Kita pengen mencapai tujuan, tetapi belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Padahal seharusnya kita bisa lurus lebih cepat. Nah, sehingga eh, kita harus punya apa ya, semacam penutup kiri dan kanan. Ya, jangan melihat orang lain. Oh, posisi itu enak ya, posisi itu enak ya. Tidak selalu seperti itu. Maka diperlukan yang namanya fokus. Nah, hal yang penting adalah yang terakhir ini, yaitu adalah ketika kita sudah memiliki alasan dan juga kita
mau berfokus ke satu bidang tersebut, maka kita harus menambahkan satu hal ini, ya, value-nya. Value bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Ya. Kenapa demikian? Karena seperti ini teman-teman, ketika kita ingin melakukan sesuatu hanya demi diri kita sendiri, maka semangat kita akan naik turun. Ya, tetapi ketika di belakang kita itu ada keluarga kita, ada saudara kita, ada karyawan kita, itu pun kita akan lebih memiliki tenaga yang ekstra. Ya. Memiliki sesuatu yang mendorong kita agar kita itu lebih berusaha keras untuk mensukseskan perusahaan tersebut atau usaha kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus punya alasan, punya batasan, ya, yakini bahwasanya apa yang dilakukan itu pasti akan berbuah. Ya. Yang ketiga adalah kita memiliki nilai tambah atau kita memiliki manfaat untuk orang lain. Nah, itu hal yang penting, tiga hal itu, misi. Berikutnya adalah ketika kita sudah punya misi nih, punya angan-angan, punya cita-cita, maka kita harus melakukan hal tersebut. Maka diperlukan yang namanya strategi. Ya. Sama halnya ketika kita dulu, ya, di waktu kecil itu kan kita punya cita-cita yang tinggi banget. Nah, kita pun di waktu kecil itu tidak bisa mewujudkannya. Tetapi ketika kita sudah besar, kita seharusnya itu bisa mewujudkannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat suatu strategi. Ya. Kita bisa membuat rencana tindakan untuk mencapai misi tersebut. Ya. Memperlihatkan bagaimana misi akan dicapai. Setiap perusahaan mempunyai strategi bisnis, area fungsional mempunyai strategi. Nah, jadi istilahnya seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah punya tujuan, tujuan perusahaan itu adalah ingin menaikkan omset menjadi 10 M. Nah, contohnya seperti itu. Maka kita breakdown nih. Nah, ketika kita bicara tentang 10 M, ketika kita melihat seperti itu, secara individu itu akan terasa besar. Tapi ketika kita dibagi dengan beberapa bagian, ya, maka itu akan menjadi lebih ringan, lebih mudah. Ya. Bagian produksinya lebih ditingkatkan, bagian pemasarannya itu lebih ditingkatkan lagi, ya, penjualannya akan semakin meningkat, maka akan menjadi lebih mudah. Ya. Jadi ketika contohnya, ya, jangan 10 M lah, yang kita kecil aja. Contohnya 100 juta. Nah, kita punya target 100 individu itu punya target adalah 100 juta, omsetnya 100 juta. Nah, ketika kita membayangkan 100 juta itu akan besar, tapi ketika kita breakdown, contohnya dalam 1 bulan kita jam kerjanya adalah 25 hari. Nah, maka perharinya kita cuma ditarget dengan eh, omset sebesar 4 juta. Nah, contohnya seperti itu. Ketika barang yang kita jual itu 100.000, maka kita bisa hanya targetkan contohnya 40 pieces. Ya, 40 pieces. Ketika masih berat, itu ketika kita punya anak buah, itu pun kita bisa mendelegasikannya. 40 kita delegasikan pada 5 orang, maka itu hanya 8 per harinya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi semuanya ketika kita breakdown menjadi sebuah rencana, tidak hanya difikirkan, tidak hanya diangan-angan, maka itu akan menjadi lebih mudah. Ya. Jadi sama halnya ketika kita memiliki suatu masalah, ketika kita hanya memikirkan saja, kita pendam, kita angan-angan terus, maka itu akan menjadi berat. Tapi ketika kita tulis, ini apa ya masalahnya? Oh, masalahnya A. Apa ya yang kemungkinan hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau membuat masalah ini menjadi lebih cepat selesai? Oh, ini. Itu akan menjadi pikiran kita akan menjadi lebih mudah, menjadi lebih terstruktur. Nah, istilahnya adalah ketika kita pegang minuman, ya, pegang air di dalam suatu gelas, itu kan ringan. Tetapi ketika kita pegang lama dan kita tahan di tangan kita 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, maka itu akan menjadi berat. Bukan karena
bendanya yang berat, bukan karena masalah yang berat, tapi karena kita kekeh atau kita memegangnya, tidak mau meletakkannya. Ya, salah satu cara untuk meletakkannya itu adalah dengan cara ditulis. Hmm. Jadi sama halnya ketika kita punya suatu tujuan. Nah, kita punya tujuan itu jalan. Ya. Ketika kita berusaha pasti akan ada jalan. Ya, ketika ada masalah pasti akan ada titik temunya. Pasti akan ada solusinya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu misi dan juga strategi.